Harapan lulusan Unicom juga menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Justru itu. Jadi kenapa saya adalah salah satu rektor yang terjun langsung mengajar untuk bidang entrepreneurship itu. Karena saya ingin menularkan kepada mahasiswa saya bagaimana mereka setelah selesai kuliah, dia bisa menjadi job creator. Jangan selalu menjadi job seeker. Jadi kita saya ingin agar supaya di Indonesia itu makin banyak entrepreneur yang lahir. Sekarang ini malah berbasis pada teknologi digital, menjadi technopreneur. Jadi kita ingin begitu. Nah itu hanya dimungkinkan apabila perguruan tinggi mewajibkan mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib untuk seluruh program studi. Karena begini, entrepreneur itu bisa jadi dari program studi apapun. Jadi jangan berpikiran bahwa negara itu akan maju apabila minimal ada 2% entrepreneur dari total populasi penduduk yang ada. Malah Bank Dunia mewajibkan minimal 4%. Indonesia sekarang ini baru ada 3, sekian persen. Masih sangat jauh. Kalau kita lihat seperti Singapura itu sudah 7% maju. Korea Selatan, Jepang segala macam itu sudah rata-rata di atas 7%. Amerika Serikat 12% jumlah entrepreneur. Nah, saya bersyukur bahwa saya menjadi profesor pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk profesor di bidang entrepreneurship. Dan itu jadi satu hal yang menyenangkan bagi saya. Dan tentu itu akan memotivasi saya untuk bagaimana menciptakan banyak entrepreneur baru, minimal dari lingkungan kampus kita itu dulu. Mudah-mudahan teman-teman dari perguruan tinggi lain bisa mengikuti. Pak, kemudian yang menarik nih Pak, apa alasan latar belakang yang membuat Unicom membentuk King Sejong Institute? Apa karena sudah lama bekerja sama dengan beberapa universitas? Unicom adalah salah satu perguruan tinggi pertama kali yang membangun kerjasama dengan Yongsan University di Korea, di mana kita membangun double degree. Jadi 2 tahun kuliah di Unicom, 2 tahun kuliah di sana. Jadi kita mengirimkan rata-rata 30 mahasiswa ke Yongsan untuk belajar di sana. Tentu sebelum berangkat ke Korea mereka harus bisa bahasa Korea dulu. Iya, betul. Karena di Korea itu masyarakatnya itu semuanya menggunakan bahasa Korea. Betul. Dia jarang berbahasa Inggris. Nah dari situlah kemudian kita mendatangkan dosen Korea yang bisa berbahasa Inggris. Kemudian kita bantu dengan dosen dari kita yang bisa berbahasa Inggris juga. Kita bina mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian mereka yang berhasil lolos pada level tertentu untuk bahasa Korea itulah yang kita kirim ke Korea. Kalau kita bicara kembali lagi ke prestasi Pak, ini kan kebanyakan Unicom itu kan prestasinya tuh di bidang ICT dan eksakta ya Pak ya, tapi ada yang lain nggak sih Pak? Jangan salah, Unicom itu juara nasional untuk bidang sastra bahasa Jepang. Oh iya, di sastra juga berprestasi. Bahasa Jepang, bahasa Inggris kita juara nasional juga. Kemudian di bidang seni suara, di bidang desain juga kita juara nasional. Jadi tidak itu saja, banyak prestasi nanti kita bisa inikan. Jadi kita bisa sharing apa saja yang sudah bisa kita capai ya. Cuma memang sangat banyak sekali untuk bidang eksakta. Jadi teknologi tinggi. Jadi prestasi-prestasi kita terbesar ada di sana. Tidak berarti bahwa prodi-prodi lain tidak berprestasi. Mereka juga berprestasi di level nasional juga gitu. Di bidang olahraga juga kita juara nasional untuk bulu tangkis. Oh, olahraga juga? Iya, juara 1 lagi tuh bulu tangkis. Kalau nggak salah 2 tahun juga berturut-turut putra dan putri. Kemudian pencaksilat. Nah, jadi bidang-bidang itu yang juga juara nasional. Sebelum kita menutup perbincangan, Pak Edi sukses ya Pak, tadi Pak Edi ceritakan mengawal dari door to door, private hingga buka LPK dan sebagainya. Apa Pak yang menjadi filosofi hidup Bapak dan kunci sukses Bapak? Satu, saya harus bisa
mengentaskan keluarga menjadi sukses, lalu bisa membantu orang lain, dan tentu saja kita akan merasa bermanfaat dalam hidup ini apabila kita bisa berkontribusi, memberikan sesuatu yang bisa bernilai tambah bagi orang lain. Bisa bermanfaat bagi mereka, kemudian mereka merasakan bahwa ada hal-hal positif yang mereka dapatkan dari kita. Kalau kunci sukses Bapak, sehingga bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang? Kunci sukses adalah satu, rajin, tekun, ulet, pantang menyerah, harus bisa melihat peluang, harus action oriented, dan entrepreneurial mindset. Berat ini Pak. Itu yang harus. Dan tidak semua orang mau mempunyai. Ya. Mungkin banyak orang yang bisa sukses. Banyak orang bisa sukses. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi orang-orang hebat. Siapakah dia? Nah, dialah orang-orang yang punya disiplin tinggi. Oh, ya, disiplin tinggi ya Pak. Ya. Jadi dengan faktor disiplin, maka dari orang-orang yang sukses ini, dia sukses belum tentu hebat loh. Iya. Ya kan? Jadi kalau dia bisa menjadi orang hebat, apabila sebagai orang sukses, dia juga disiplin. Nah biasanya kalau orang sudah disiplin, itu dia bisa tumbuh menjadi orang yang hebat. Great man or great woman. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Edi Suryanto Sugoto. Terima kasih dan sampai jumpa.